Dalam sengketa hukum, surat kuasa bukan sekadar lampiran administrasi. Dokumen ini menentukan siapa yang sah bertindak, sejauh mana ia boleh bertindak, dan bagaimana risiko dapat dikendalikan sejak awal. Secara umum, surat kuasa adalah dokumen yang memuat pemberian kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Dalam praktik hukum perdata, hubungan ini berfungsi sebagai dasar sah bagi perwakilan. Artinya, tindakan penerima kuasa harus dapat ditelusuri kembali pada kewenangan yang benar-benar diberikan. Di ranah hukum acara, surat kuasa juga menjadi pintu masuk untuk berhadapan dengan forum penyelesaian sengketa, termasuk pengadilan, arbitrase, atau proses mediasi yang lebih formal. Karena itu, kita tidak bisa menganggap satu format selalu berlaku untuk semua kebutuhan. Forum yang berbeda bisa menuntut susunan, penyebutan pihak, atau lampiran yang berbeda pula. Jenis perkaranya juga berpengaruh. Kewenangan untuk bernegosiasi tentu tidak selalu sama dengan kewenangan untuk mengajukan gugatan, menghadiri sidang, atau menerima suatu putusan. Jadi inti awalnya sederhana, surat kuasa adalah dasar perwakilan yang harus dirancang sesuai tindakan hukum yang akan ditempuh, bukan dibuat secara seragam tanpa melihat konteks sengketanya. Pertama, pastikan identitas pemberi kuasa ditulis lengkap dan akurat, termasuk kapasitas hukumnya. Kalau pihak yang memberi kuasa adalah badan usaha, dasar kewenangannya juga harus jelas. Berikutnya, identitas penerima kuasa harus tepat. Nama, alamat, profesi, atau kedudukan hukumnya perlu konsisten agar tidak menimbulkan keraguan tentang siapa yang sebenarnya mewakili. Surat kuasa yang baik juga menjelaskan perkara atau hubungan hukum yang melatar belakanginya. Tanpa konteks itu, kewenangan bisa tampak terlalu kabur atau terlalu luas. Setelah itu, rumuskan ruang lingkup tindakan secara nyata. Sebutkan apakah penerima kuasa hanya boleh berkorespondensi, berunding, menandatangani dokumen, atau juga mewakili dalam forum sengketa tertentu. Batasan kewenangan dan jangka waktu juga penting. Kalau ada tindakan yang harus mendapat persetujuan lebih dulu atau kuasa hanya berlaku sampai tahap tertentu, itu harus tertulis. Tanggal dan tanda tangan tidak boleh dianggap sepele. Dua unsur ini membantu menunjukkan kapan kuasa mulai berlaku dan apakah dokumen itu benar-benar disetujui oleh pihak yang berwenang. Dalam banyak situasi, dokumen pendukung juga perlu disiapkan, seperti identitas para pihak, akta perusahaan, atau bukti jabatan penandatangan. Lampiran ini memperkuat keabsahan surat kuasa saat diuji. Kalau unsur-unsur formal ini lengkap, surat kuasa tidak hanya tampak rapi, ia menjadi instrumen yang lebih kuat untuk membuktikan kewenangan dan mengurangi sengketa tentang kewenangan itu sendiri. Sekarang kita bedakan dua bentuk yang paling sering dibahas, yaitu kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa umum pada dasarnya memberi kewenangan yang luas untuk mengurus kepentingan atau melakukan tindakan hukum secara umum sesuai rumusan yang diberikan. Namun, keluasan itu tidak otomatis berarti cukup untuk semua tindakan. Dalam banyak keadaan, tindakan tertentu tetap memerlukan penyebutan yang lebih tegas. Berbeda dengan itu, kuasa khusus menunjuk perkara, forum, pihak, atau tindakan tertentu yang memang hendak dijalankan oleh penerima kuasa. Karena sifatnya spesifik, kuasa khusus lazim dipakai untuk beracara, terutama ketika perwakilan harus hadir dan bertindak dalam sengketa yang sudah teridentifikasi secara jelas. Bayangkan perbedaan praktisnya seperti ini. Mengurus komunikasi awal mungkin cukup dengan rumusan yang lebih umum, tetapi mengakhiri sengketa melalui perdamaian tentu menuntut mandat yang lebih terang. Hal yang sama berlaku untuk upaya hukum, eksekusi, atau tindakan lain yang konsekuensinya langsung mengikat posisi hukum pemberi kuasa. Jadi patokannya bukan sekadar nama dokumennya. Makin besar konsekuensi tindakannya, makin rinci kewenangan itu harus dirumuskan dalam surat kuasa. Dalam praktik sengketa, surat kuasa dipakai di banyak tahap dan tiap tahap bisa menuntut rumusan kewenangan yang berbeda.
Pada tahap awal, kuasa bisa diberikan untuk negosiasi atau mediasi. Di sini fokusnya biasanya pada komunikasi, perundingan, dan penyampaian posisi hukum para pihak. Kalau sengketa bergerak ke arbitrase atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, surat kuasa perlu menyesuaikan forum dan tindakan yang boleh dilakukan di dalamnya. Dalam proses pengadilan, kebutuhannya menjadi lebih formal. Penerima kuasa mungkin harus mendaftarkan perkara, menerima relaas, hadir di sidang, dan mengajukan dokumen prosesual. Ada juga kuasa untuk mengajukan atau menanggapi upaya hukum. Bagian ini penting karena satu langkah prosedural yang terlewat bisa mengubah posisi perkara secara nyata. Selain tindakan inti, surat kuasa sering mencakup urusan administrasi seperti korespondensi, pemeriksaan dokumen, pengambilan salinan, atau penerimaan pemberitahuan resmi. Dalam perkara yang kompleks, kewenangan-kewenangan itu tidak harus dipisah ke banyak dokumen jika memang ingin digabungkan. Yang menentukan bukan jumlah tindakannya, melainkan kejelasan rumusannya. Satu surat kuasa dapat mencakup beberapa tindakan selama tiap kewenangan disebut dengan terang dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Itulah sebabnya penyusunan surat kuasa dalam sengketa selalu menuntut keseimbangan antara keluasan bertindak dan ketepatan batas kewenangan. Saat surat kuasa dipakai untuk beracara, rumusan kewenangannya harus mengikuti kebutuhan proses litigasi yang nyata. Kuasa itu bisa mencakup pendaftaran gugatan atau permohonan sebagai langkah awal untuk membawa sengketa ke forum yang berwenang. Setelah perkara berjalan, penerima kuasa mungkin juga diberi wewenang untuk menyusun dan menyampaikan jawaban, replik, atau duplik sesuai posisi pihak yang diwakili. Kehadiran di persidangan dan penyampaian argumentasi hukum juga sebaiknya dirumuskan dengan jelas, karena disitulah representasi berjalan secara langsung di hadapan forum. Begitu pula dengan pengajuan bukti, menghadirkan saksi, atau meminta keterangan ahli. Tindakan-tindakan ini sering menentukan kekuatan pembuktian suatu perkara. Kalau pemberi kuasa ingin membuka ruang perdamaian, kewenangan itu sebaiknya disebut dengan tegas, terutama bila hasilnya akan langsung mengikat dan mengakhiri sengketa. Untuk upaya hukum atau eksekusi, kebutuhan akan rumusan eksplisit biasanya menjadi lebih kuat lagi. Jangan berasumsi bahwa frasa umum sudah cukup untuk mencakup langkah yang akibatnya besar. Dalam praktik, banyak persoalan muncul bukan karena orang tidak punya surat kuasa, melainkan karena isi kuasanya tidak menyebut tindakan khusus yang kemudian ingin dilakukan. Jadi, untuk tindakan litigasi yang strategis, kewenangan khusus tidak boleh diasumsikan. Ia harus tertulis secara nyata agar dapat dipertanggungjawabkan di forum sengketa. Banyak masalah muncul dari hal yang tampak kecil. Salah satu yang paling sering adalah identitas atau kapasitas para pihak yang tidak konsisten dari satu dokumen ke dokumen lain. Risiko berikutnya adalah perkara atau forum yang tidak dijelaskan cukup spesifik. Akibatnya, ruang lingkup kuasa menjadi mudah diperdebatkan ketika sengketa sudah berjalan. Ada juga situasi ketika penerima kuasa bertindak melampaui mandat yang diberikan. Begitu ini terjadi, keabsahan tindakan dan tanggung jawab kepada pemberi kuasa bisa langsung dipersoalkan. Masalah lain yang sering terlewat adalah kuasa yang sebenarnya sudah berakhir atau telah dicabut, tetapi masih dipakai seolah-olah tetap berlaku. Di sisi administratif, setiap forum bisa memiliki syarat sendiri. Dokumen yang secara substansi baik tetap bisa menimbulkan hambatan bila tidak memenuhi persyaratan formal forum tersebut. Kesalahan yang tak kalah penting adalah tidak adanya prosedur persetujuan untuk tindakan strategis, seperti menerima perdamaian atau mengambil langkah prosedural yang menentukan arah perkara. Tanpa mekanisme persetujuan yang jelas, keputusan penting bisa diambil terlalu cepat, lalu dipersoalkan belakangan oleh pihak yang seharusnya memberi mandat. Intinya, risiko terbesar sering bukan pada istilah hukumnya, melainkan pada ketidakjelasan, ketidakkonsistenan, dan kurangnya kontrol atas bagaimana kuasa itu dipakai.
Praktik terbaik pertama adalah memisahkan kewenangan umum dan kewenangan khusus bila keduanya memang memiliki fungsi yang berbeda dalam penanganan sengketa. Setelah itu, cantumkan batasan, jangka waktu, dan mekanisme pelaporan secara jelas. Dengan begitu, penerima kuasa tahu ruang geraknya dan pemberi kuasa tetap memegang kendali. Pastikan juga penandatangan benar-benar berwenang mewakili pihak yang memberi kuasa. Pada badan hukum, titik ini sering menjadi penentu sah atau tidaknya dokumen. Sebelum diajukan, verifikasi kembali isi surat kuasa dan dokumen pendukungnya. Nama, forum, nomor perkara bila sudah ada, dan lampiran harus selaras satu sama lain. Instruksi dari pemberi kuasa juga sebaiknya didokumentasikan, terutama ketika ada perubahan strategi, pembatasan baru, atau persetujuan atas langkah penting. Pendokumentasian ini membantu ketika tim harus menjelaskan mengapa suatu tindakan diambil dan apakah tindakan itu memang sesuai mandat. Untuk perkara strategis atau berisiko tinggi, lakukan review hukum sebelum surat kuasa dipakai. Pemeriksaan awal sering jauh lebih murah daripada memperbaiki masalah kewenangan di tengah proses. Kalau praktik-praktik ini dijalankan, surat kuasa tidak hanya memenuhi formalitas. Ia menjadi alat kerja yang rapi, terkendali, dan selaras dengan strategi penyelesaian sengketa. Pada akhirnya, inti surat kuasa adalah kejelasan, identitas para pihak, perkara yang dihadapi, forum yang dituju, batas kewenangan, dan masa berlaku harus dirumuskan dengan terang. Dengan rumusan yang tepat, surat kuasa menjadi sekaligus alat pembuktian dan alat pengendalian. Itulah yang membuatnya sangat penting dalam setiap penyelesaian sengketa hukum. Jadi, jangan lihat surat kuasa sebagai formalitas. Lihatlah sebagai instrumen yang harus disesuaikan secara cermat dengan tindakan hukum yang benar-benar akan dijalankan. Semakin jelas rumusannya, semakin kuat dasar kewenangan dan semakin kecil ruang bagi sengketa baru untuk muncul. Itu sebabnya dalam praktik hukum, ketelitian pada surat kuasa bukan detail kecil. Ia adalah bagian dari strategi perlindungan hukum itu sendiri.